Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranti Istiqomah dari kelas 12 RPLC akan menjelaskan KD 3.10 mata pelajaran PKK. KD 3.10 menjelaskan tentang perencanaan produksi massal. Pengertiannya, perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu produk manufaktur tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal itu bukan menjadi tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer dan metode yang baik. Karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi yang lebih kecil. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi pada laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pasang pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk dan waktu pengembangan. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perusahaan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Yang keempat, biaya pengembangan. Biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang terakhir, kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.